punya masyarakat gitu, singkongnya itu agak dilayukan gitu, jangan tiba-tiba singkong nyabut kasihkan, saya jamin mati Pak, karena singkong itu ada gas cyanidanya, di kulitnya juga, kalau bisa itu dijemur dulu gitu, atau dicacah dulu, atau kalau punya selek jadi selek gitu. Itu yang bikin ternak sapi benar besar, bukan konsentratnya, nggak ada sejarahnya seperti di YouTube gitu. Tanpa ngarit, tanpa ini untungnya banyak, nah nggak ada. Saya ngomong sekarang. Niku nyuwun sewu supaya yang nonton banyak, karena kita orang Indonesia, piye carane tengah-tengah nganggur duit oke, itu seneng gitu ya. Jadi pertama-tama kula aturaken matur nuwun kepada Bapak Kepala Desa dan jajarannya kali para tokoh sepuh di Desa Drangkah Selo. Niki mungkin kula basane nggih campur-campur ya nyuwun sewu. Jadose kula niki mungkin perkenalan, saya Mario. Kula niki aslinya saking Semarang sebenarnya. Cuma istri saya asli Detasari. Niki tanah niki punya mertua saya. Jadi sebelumnya saya niki nyambut danaunya di Bali ya. Terus karena corona, kula wangsul mertua piyambakan, kula wangsul niki ya balon ngene teng mriki. Jadi yang baru kalau basic perkenalkan sebenarnya kalau buatan apa? Saya kerjanya itu di kantor yang itu di hotel. Karena corona keluar langsung karena di Detasari lagi mantek. Jadi ini keluar langsung gitu. Kali ini nyuwun sewu izin kali di santai mawon Pak. Itu makanya makan siang mungkin sambil saya ngobrol gitu. Karena ini waktunya udah jam 12 lebih. Kalau pada makan itu pun enak. Biar mungkin langsung mawon gitu. Ini saya sebelumnya sempat diskusi kali Bapak Kepala Desa dan jajarannya. Harapannya ini ketahanan pangan ini bisa berlanjut terus, karena nyuwun sewu banyak kejadian ini kok ini sebatas seperti edukasi nih Pak nyuwun sewu. Kebanyakan habis dapat dua ternaknya bukan enter. Harapan Bapak Kepala Desa ini gimana caranya ini bisa berkelanjutan gitu. Jadi kemarin kita sempat ngobrol, intinya ketahanan pangan ini gimana caranya bisa lanjut, bukan nyuwun sewu saya kebetulan juga sering dipanggil Basnas, begitu dikasih nyuwun sewu nanti sebulan 2 bulan hilang, makanya dikasih lagi tidak berkelanjutan. Nah harapan dari Bapak Kepala Desa ini gimana caranya ternak itu menguntungkan gitu, bukan nyuwun sewu, amit sewu cuma dikasih makanya dijual itu duit gitu. Ini terus terang banyak terjadi di wilayah Boyolali. Nah harapannya saya ini sharing Pak. Kalau permasalahan pelihara saya yakin dengan sudah lama, sudah sangat lama. Dan di sini kita banyak nyuwun sewu bukan karena beranak Pak, karena modal. Tadi yang disampaikan Pak Kepala Desa, kita banyak niki tadinya kita cuma 200 ekor gitu kandang ini, kita berkembang niki kandang yang paling baru. Itu karena untung kita ada dimodali orang terus terang aja. Jadi jangan menyerah masalah modal gitu. Mungkin matur wah ini modalnya kata dia Pak enter modal gitu. Tapi kita harus tahu dulu ini untung atau rugi. Makanya saya sambil menjelaskan kita sharing tanya jawab. Ini mungkin kenapa kalau saya sharing video ini? Ini kelompok ternak yang pertama kali 1,5 tahun yang lalu istilahnya kita bareng-bareng, saya dipanggil sebagai pembina di daerah Karanganyar. Jadi 1,5 tahun Pak, namanya kelompok ternak Cah Angon Mapolo. Terus terang ini yang paling berhasil. Yang gagal kan buatan enten. Jadi saya ngomong yang berhasil ini tadinya
juga bantuan dari desa, mereka kelola, dibentuklah kelompok. Nanti saya akan menjelaskan. Karena nyuwun sewu, kalau kita berkelompok itu bisa bareng-bareng lebih irit. Karena tadi hubungannya kalian modal. Mungkin kalau di sini 2000, kalau masyarakat 100 punya 20 itu 2000 ekor. Cuma kadang nyuwun sewu masih banyak dari kita niku yang individualistis. Nanti saya sambil jelasin gitu. Jadi kalau di kelompok Tenang Sangon ini ada grup breeding, ada grup pembesaran, ada membuat kandang, ada membuat pakan. Dan kita ngomong terus terang, ini modalnya awalnya dari dana desa. Dan ini koordinator ketua itu gitu, dari Pak Bayan, dari perangkat desa Endang. Dan kalau udah jadi seperti ini enak Pak. Nanti mungkin dari desa bisa mendampingi gitu. Kita bisa mengajukan kelompok itu ke simultan gitu namanya gitu. Jadi nggak perlu pakai akta notaris sekarang kelompok tenang itu. Gratis. Itu kita bisa daftarkan secara online. Kalau yang terdaftar resmi itu akan menurut kita bukan bermaksud sedikit-sedikit minta bantuan buatan. Karena ini hubungannya dengan permodalan. Karena proyeksinya itu ketahanan pangan Pak. Jadi kan kalau bisa membuat kelompok yang kompak, kelompok yang terdaftar di simultan, itu nanti bisa mendapatkan banyak permodalan. Gitu. Jadi mungkin sekilas gitu. Jadi jumlahnya anggota 78 orang dan sangat kompak. Jualannya juga sebagian masuk sini, sebagian jual di luar. Dan harapannya ini berkelanjutan terus. Ini mungkin saya kasih bocoran. Ini bulan Desember habis dapat dari Dinas Peternakan 130 juta untuk peralatan dan lain-lain. Jadi harapannya di daerah Selo, monggo nanti dibuat kelompok, dibuat grup WhatsApp, saya diajak ke sana, nanti kita bisa sharing di sana. Nanti kalau untuk kelompok ini nanti saya bisa ajak masuk ke sini juga. Kita sharing sebenarnya. Tujuannya untuk menambah pendapatan masyarakat gitu. Harapannya ini para tokoh RT dan RW masyarakatnya itu bisa berkelanjutan. Jadi mungkin saya langsung masuk materi, kalian nanti sambil tanya jawab gitu. Belum pakai slide dulu gitu. Jadi yang pertama masalah ini betina domba gitu. Jadi semua mikirnya kan domba itu di pakan ternaknya. Dan itu sebenarnya di Selo kita udah pernah membina di daerah Suroteleng kalau nggak salah ya, Suroteleng. Itu sempat dapat 1 kali dari yayasan penghijauan atau enggak. Jadi kebanyakan yang sewu domba, kambing mikirnya harus tanam rumput gitu. Yang sewu ini nggak harus rumput Pak. Kita udah membuktikan di daerah Suroteleng itu kebanyakan lembakau di sana. Kita bisa ngasih makan itu rumput liar, daun-daunan ini bebas. Jadi istilahnya jangan bisa makan murni, wah bini kapam pakainya konsentrat. Karena kita jumlahnya otomatis kalau kita pakai ramban, pakai apa habis nanti. Makanya kita pakai konsentrat. Jadi ada perbedaan antara penggunaan populasi banyak dan sedikit. Nanti monggo di tempat Selo adanya misalnya rumput, misalnya hamba-hamba niku gulma, tanaman liar itu dibakar gitu. Kalau kalian di Suroteleng itu bisa dipakai untuk pakan ternak Pak. Yang penting niku tadi dilayukan dulu. Ngeceknya pripun, dikasihkan mawon. Ngecek paling gampang itu dikasihkan ke ternaknya. Jadi yang penting ada sumber serat, protein dan karbohidrat. Kebanyakan kita ngasihnya masih rumput-rumputan aja. Padahal nyuwun sewu ya semuanya itu ada di alam Pak. Serat itu rumput. Yang kedua masalah protein. Protein itu daun-daunan hijau. Banyak yang ngomong wah kalau domba gembel makannya rumput. Padahal kita butuh protein. Itu ada daun. Itu nggak harus pakai konsentrat, bisa dibuat, bisa sangat bisa.
Cuma kita memang nyuwun sewu nggih. Nyuwun sewu kita itu di framing supaya kita harus beli konsentrat. Saya jual konsentrat Pak, tapi kita ngomong terus terang aja. Selama sumber daya di sana banyak, kita nggak perlu konsentrat. Yang dengan beli konsentrat di umum itu isinya cuma serat kulit kopi, jadi kan bisa lihat aja. Kulit kopi itu serat, janggel, terus ada onggok itu ampas singkong gitu. Nyuwun sewu itu juga serat. Jadi kalau masyarakat punya rumput malah dipakai konsentrat yang isinya serat ya percuma. Yang bagus itu nopo ada sumber proteinnya, daun-daunan itu. Mungkin kalau di konsentrat ada namanya bungkil kopra. Kalau orang sini nopo gitu, blundu. Ada bungkil sawit, ada bungkil kedelai. Tapi harganya mahal Pak, kita nggak mau aja. Jadi kalau dengan beli konsentrat harga 2.000, 2.500, kita harus lebih cermat. Intinya ngeten nggih, dengan beli itu isinya apa? Karena masyarakat itu banyak yang beli konsentrat intinya murah, padahal isinya nggak ada bedanya sama rumput. Jadi kejadian yang sangat sering terjadi. Kenapa kok? Mungkin yang pelihara sapi saya yakin di Solo banyak kok. Beli konsentrat, coba jenengan nggak usah dikasih singkong, nggak mungkin bisa. Kuncinya itu di singkong karbohidratnya, bukan di konsentrat jenengan. Kalau jenengan rumputnya banyak, tanamannya banyak, ya udah kasihnya singkong. Itu pasti akan melar. Kalau kita pakainya gaplek, karena kita dimasukkan karung jumlahnya banyak. Tapi kalau punya masyarakat, singkongnya itu agak dilayukan, jangan tiba-tiba singkong nyabut kasihkan. Saya jamin mati Pak, karena singkong itu ada gas cyanidanya. Di kulitnya juga, kalau bisa itu dijemur dulu atau dicacah dulu, atau kalau punya selek di selek gitu. Itu yang bikin ternak sapi benar besar, bukan konsentratnya. Konsentrat itu intinya tanpa serat, makanya cuma 3 on. Kalau di domba di domba kambing itu 1 hari cuma 3 on. Tapi banyak konsentrat itu harga 2.500, itu 1 kilo pakainya. Jadi secara rupiah kita beli 5.000 atau 4.000 lah. Itu ada yang 4.000, 3 on cuma 1.200. Tapi rata-rata nyuwun sewu orang lihatnya murah, 2.500. Tapi makainya 1 kilo. Akhirnya kosnya per hari 2.500. Makanya saran saya, kalau misalnya saya mau beli semua, itu tuh dihitung sehari itu per ekornya berapa. Jangan harganya singkong 4.000, harganya tumpi jagung selemper 1.500, tapi singkong makanya cuma 4 on, selemper 1 kilo. Jadi kita hitungnya per hari gitu. Jangan lihat rupiahnya per item. Apalagi konsentrat basah. Kebanyakan nyuwun sewu kita semuanya kering Mbak, supaya irit. Kalau orang dibasahi atau dikombor, kompor itu isinya air Pak. Nanti nyuwun sewu dia kenyang, tapi cuma sebentar, nanti dia kencing lagi. Jadi yang perlu kita pahami itu masalah pakannya dulu, nggak harus beli Pak. Singkong akhir orang Tawangmangu itu singkong yang istilahnya agak rusak, itu bisa dipakai. Jadi yang perlu kita pahami ini kok, jangan cuma ternak suka yang penting gizinya. Ternak suka gampang Mbak, itu enak atas tebu. Kita ada flavor. Flavor itu kita bisa istilahnya mau yang rasa vanila, mau rasa mangga, kopi, kita pakainya vanila, nanti bisa dicek bareng-bareng. Jadi hewan ternak itu yang pertama dia membau. Kalau baunya wangi, baunya enak, dia pasti makan dulu. Yang kedua dia manis dan asin Pak. Tinggal dengan kasih tetes tebu jadinya manis. Tapi tetes tebu makanya juga ini kita gimana caranya irit seirit-iritnya. Tetes tebu itu kita campur air panas dulu. Bukan tetes tebu kita kasihkan, habisnya banyak, ternaknya suka. Tapi yang punya kantongnya jebol. Jadi kan pakai tetes tebu dikasih air panas, diudek itu baunya wangi. Nah itu dengan semprotkan atau dengan ecer-ecerkan. Jangan tetes tebu murni, dengan langsung kasihkan Ternaknya lemu-lemu Pak pasti, tapi uangnya dengan bakal jebol. Gitu. Jadi contoh paling gampang sapi lah. Dengan pelihara sapi beli 10 juta, gitu, 1 tahun jualnya 20 juta. Pasti di pikiran kita untungnya 10 juta. Karena nyuwun sewu
tenaganya nggak pernah dihitung, beli pakan nggak pernah dihitung. Tolong ini segera mulai dihitung Pak. Yang saya oke, banyak selentingan di saya anak orang Solo nggak apa-apa Pak, tapi diambil pupuknya kan ngoten. Tapi kalau semuanya bisa untung kenapa enggak? Jadi kayak kotoran kohi ini kan banyak yang ambil teman-teman di Solo nih. Jadi kebanyakan pelihara ternak biar dapat pupuknya. Nah kalau kita bisa dapat dua-duanya kenapa boten? Katul itu bagus, tapi sekarang harganya mahal. Ya jangan katul terus. Banyak kok Pak, roti BS bisa, boten bisa. Main Solo Teleng itu ada industri rumah tangga maupun itu telur rambat gitu kalau nggak salah. Itu bisa, itu karbohidrat. Kita kembalikan seperti manusia mawon. Dengan kalau makannya telur, nasi, tapi jangan kasih beras gitu, boros nanti. Jagung itu bisa. Gitu. Jadi kita preferan seperti ini gitu. Tolong dihitung. Karena kalau kita nggak ngitung, ya kita jebol nggak ketahuan. Jadi kalau kita pelihara mau beli pakan mau enggak itu bisa dihitung per hari. Nanti sebentar ini ambil Pak ini kok. Kemudian ini gambaran lagi, ini kan orangnya banyak gitu nanti gitu. Satu jantan itu bisa ngawini sampai ratusan betina per tahun. Kita kalau ngoloni itu jantannya yang bisa mungkin satu, betinanya 50. Kebanyakan MCU belinya lokal. Satu di rumah betinanya cuma ada 10. Karena kita hubungannya sama modal ya. Nah itu nanti yang jadi masalah Mbak, ngawini 10 hari 7 bulannya nganggur jantannya. Jadi yang sering terjadi ya, di desa saya sendiri rata-rata punya ternak itu 10 mentok 20 jantannya 1. Itu ngawininya 1 bulan selesai Pak. Kalau hamil nggak mungkin dikawini lagi. Kalau jantannya nafsu ngawini ya, itu disujuk malah bisa 7 bulan. Jadi rata-rata punya jantan 1 biar ada aja. Kalau bisa dengan kelompok kayak di Jumapolo, dia jantannya itu ada 5 Pak. Tapi itu begini, sebulan di A, sebulan di B. Yang di sini Pak, satu lagi. Jadi ya Pak, biar nggak kelamaan ya. Domba betina lokal kami jantan lokal rugi. Kenapa rugi? Pasti anaknya kecil. Makanya kemarin Bapak Kepala Desa pengennya yang bagus. Dalam arti jantannya gitu. Kemarin Pak Kepala Desa, wah saya maunya yang jantannya bagus, bukan yang lokal. Supaya apa? Nanti pertumbuhannya bagus. Masalah buatan rugi Pak. Karena rata-rata kita itu nggak pernah menghitung masalah waktu. Istilahnya, dengan saya lihat anaknya ada di belakang deh, paling belakang. Itu usia 3 bulan udah bisa 20 kilo, 25 kilo. 1 bulan gitu. 3 bulan maaf. Jadi istilahnya harganya begitu 3 bulan bisa 1 jutaan. Kalau lokal sama lokal kan begini. Ini beli dari pasar, dari bakul. Harga itu 200-800. Masyarakat selalu menganggap itu untung. Karena apa? Karena waktunya nggak pernah dihitung, tenaganya nggak pernah dihitung, pakannya nggak pernah dihitung. Istilahnya saya semua pakai pegawai, dengan buatan pakai pegawai. Otomatis harusnya harganya dengan hasilnya lebih banyak. Tapi kejadian di masyarakat, karena merasa itu untung deh, ada umur 2 bulan dijual 300, dijual 400. Hamilnya 5 bulan gitu. Hamilnya 5 bulan. Nanti nyampainya 3 bulan. Berarti butuh waktu 8 bulan. Dengan jual 300.000. Berarti sebulan dengan cuma dibayar 25.000 rupiah per ekor. Jadi
Kebanyakan seperti itu. Jadi kalau jual itu, kalau di sini pesannya kilo ya, supaya kita bisa mengira-ngira. Oh, lokal sama lokal, anaknya cuma 12 kilo, berarti hasilnya cuma 55.000 misalnya nih, kali 12 kilo. Berarti cuma 600.000 dibagi 8 bulan. Satu bulannya cuma 60.000. Kita kalau bisnis ngomongnya yang ngejrek ya. Kalau anaknya 2, 3, 4 itu untungnya lebih. Tapi begitu kita ada risiko terjelek, kita masih bisa untung. Kalau punya 10 ekor berarti 6 juta, betul Pak, 6 juta langsung gelondong dapat uang 6 juta. Tapi jenengan nunggunya tadi 8 bulan, 6 juta dibagi 8 bulan. Berarti cuma 600.000 per bulan, jenengan harus tiap hari narik. Ini yang saya kasih contoh yang ekstrim gitu. Jantan harga 50 juta, untung apa rugi? Jadi harganya 50 juta harganya ini. Tapi saya tidak menganjurkan nanti minta ke Pak Kepala Desa 50 juta, buatan Pak. Ini contoh. Kalau dengan modalnya banyak monggo. Bisa dikatakan untung kalau satu jantan ngawinnya 200 ekor betina per tahun gitu. Jadi tiap 2 bulan kita ganti betina. Karena Hambur kita punya alat USG. Kalau tempat kita bisa sampai 300 betina. Jadi saya tulis 300 betina. 50 juta dibagi 200 betina. Berarti per kawin itu 250.000 rupiah. Kalau kawinnya satu jantan betinanya cuma 20 karena modalnya habis cuma buat di jantan. Berarti satu kali kawin dia bisa sampai hitung ini 2.500.000. Pasti rugi Pak. Nggak mungkin sampai jenengan jadi 3 juta 4 juta nggak mungkin. Nah, ayo kita hitung jenengan beli jantan lokal 2,5 juta, gitu. Betinanya cuma 5 atau 10 lah, sesuai kemampuan masyarakat gitu. Berarti 2,5 juta dibagi 10. Dari 250.000 per kawin. Padahal satunya 50, satunya 200. Tidak dipungkiri ini masalah modal ya. Sama-sama jenengan ngawinkan 250.000 biaya nyoseu nggih spermanya. Sama, tapi hasilnya pasti jauh beda. Karena bibitnya udah bagus, yang orang sapi lah. Pasti kan kalau simental apa itu untuk bibitnya biar bagus. Nah, di sini makanya yang kita prioritaskan itu waktu, Pak. Kebanyakan di kita nggak pernah hitung waktu. Jantannya kalau bisa masyarakat itu nggak usah pelihara jantan. 1 bulan di kandang A, bulan kedua di kandang B, bulan ketiga di kandang C. Itu bisa nyusul kawin terus, karena jantan itu nggak mungkin melahirkan. Makani orang kroso gitu. Karena kalau misalnya kita beli udah siap kawin 1 tahun sampai 2 tahun, harganya 2,5 juta, itu nggak mungkin lari ke 6 juta, nggak mungkin. Semakin besar namanya 3 juta. Tapi dengan ngasih makan itu terus. Jadi kita fair-fairan seperti itu gitu. Makanya kemarin dari Pak Kepala Desa dan jajarannya itu gimana caranya nunggu nggak apa-apa kan ngoten kemarin. Karena apa? Tujuannya itu anaknya bagus, masyarakat profitnya lebih bagus. Secara harga nggak jauh beda Pak, nggak jauh beda. Jadi kita fair-fairan di sana gitu. Segmen jual. Kalau jenengan bisa jualnya umur 1 tahun 2 tahun, betul Pak. Itu nanti untungnya lebih banyak ini gitu. Harganya lebih mahal, tapi pasarnya semakin kecil. Kalau jenengan misalnya jualnya usia kecil, harganya relatif lebih murah Pak. Putarannya lebih cepat, pasarnya lebih banyak. Kebanyakan di masyarakat pengennya barangnya oke, tapi kadang itu nggak dihitung ya, kosnya. Jual umur 1 bulan itu banyak sekali terjadi. Kali bakul nyoseu ke tempat jenengan, ini tak tungguin Pak, sampai sebulan 200.000. Nyoseu itu rugi banget Pak, karena kita nunggunya 5 bulan lahiran. Itu umur 3 bulan bisa 700-800.000, cuma nunggu 2 bulan. Karena kebiasaan kita nggih, selalu kalau kita beli itu pasti mahal. Begitu kita jual pasti murah. Pasti.
Karena ngopo kita masih jualnya ke antar peternak dan kita saya ini bicara sebagai peternak. Kita masih banyak berharap sama bakul. Dengan jual bakul harus untung. Dengan beli bakul itu untung, Pak. Kita ngomongkan fair aja. Makanya saya kalau dipanggil sama Dinas Pemerintahan Jawa Tengah, masyarakat itu nggak perlu banyak istilahnya pelajaran untuk pelihara dan lain-lain. Intinya itu gimana caranya pasarnya itu rantainya diperpendek. Karena kita selalu berharap ke bakul. Kita ke pasar aja isinya cuma bakul intinya. Nah harapannya itu masyarakat bisa berkelompok. Misalnya dari Solo mau jual ke Jakarta nih kalau mau kurban. Kalau jenengan cuma punya 5 ekor, ongkosnya 2.700.000. Habis di jalan untuk buat solar. Tapi kalau satu desa Derakah punya 70 ekor ke Jakarta, itu berarti per ekor cuma kena Rp40.000, Pak. Dengan harga yang bagus ya kita ngomong. Kapotong 40.000 enggak masalah, Pak. Tapi kalau kapotong 500.000, wah ya masyarakat yang kena lagi. Jadi kita fair-fairan di sana. Kalau jenengan berkelompok, nggak usah jauh-jauh dari tempat jenengan membawa ke sini 2 ekor. Berarti ini jenengan habis cuma untuk bayar solar. Tapi kalau dikelompokkan jadi satu, solarnya sama, Pak. Misalnya 100.000 gitu solarnya gitu. Itu mau bawa 2, bawa 50 sama. Otomatis masyarakat nggak habis di jalan gitu. Jadi seringnya seperti ini gitu. Jadi seringnya masalah ngarit lahan sewa atau punya sendiri. Kebanyakan orang saya punya lahan sendiri loh, tapi nggak pernah dihitung secara kos. Saya yakin di sini banyak. Contohnya itu gitu. Saya ini tanah milik mertua saya. Saya tetap sewa, Pak. Karena apa? Suatu saat saya berkembang, otomatis saya butuh modal lagi. Jadi kita ngomong gratis gitu. Kalau di sini per 1.000 meter 1 juta rupiah per tahun. 1.000 rupiah per meter per tahun. Kalau 1.000 meter berarti 1 juta. Berarti kalau jenengan punya lahan 1.000 meter, berarti itu sudah menimbulkan kos 1 juta rupiah per tahun. Harusnya jenengan tiap bulan itu sudah kena kos. Yang kedua masalah pegawai. Meskipun dikerjakan sendiri, harusnya itu dihitung ya. Karena suatu saat jenengan berkembang, jenengan harus bayar tenaga. Kebanyakan kan ngeten gitu. Wah, tenaga dewi, Pak, aku bertani pulangnya enggak apa-apa, Pak. Itu bagus, jenengan pasti kosnya rendah. Tapi suatu saat jenengan akan berkembang, ini harus dihitung. Ini simpelnya Mas Rahan, mungkin di Solo sekarang lagi rame kafe. Jenengan punya tanah nganggur, gitu. Buka kafe sendiri, untungnya 2 juta per bulan. Bersihnya, contoh gitu. Disewakai uang 2 juta per bulan, 24 juta per tahun. Sama-sama jenengan tengok-tengok dapat 2 juta. Karena apa? Untung 2 juta per bulan itu enggak dihitung dengan sewa. Karena rumahnya sendiri, rukonya sendiri, tanahnya sendiri. Jadi ini perlu banget gitu. Jadi sangat perlu dihitung. Kebanyakan dari kita udah punya tanah sendiri, tanahnya orang tua, tanahnya anaknya gratis. Kalau bagi saya beternak itu untuk mencari uang, Pak. Bisa kita pelihara kucing, kita pelihara macan misalnya. Itu nggak mungkin untung, tapi senang hobi. Kita beternak itu untuk mencari keuntungan. Makanya kita harus hitung. Pupuk ini rata-rata banyak yang nggak pernah dihitung, Pak. Nanti hasil taninya yang sewu ya, jual jagung, jual tembakau, jual apa, begitu beli pupuk nggak pernah ditulis. Soalnya uangnya ada, pupuknya oke. Jadi, kemudian perawatan. Kalau di sini kita satu petak, berarti sekitar 600-700 meter itu saya kalau baca bayar 250.000. Itu juga kos lagi. Makanya sebisa mungkin jenengan bukan wah ternak dulu aja kok repot harus tulis boten, Pak. Tapi kalau jenengan bisa buat ini, jenengan bisa menentukan harga jual. Saya untung atau rugi. Monggo yang udah pelihara sapi mawar, Pak. Paling gampang sapi, Pak. Karena dia makannya banyak. Kalau domba sehari 3.000 kurang kroso. Kalau punya 10 ekor misalnya nggak terasa.
beli polar misalnya 1.500, satu ekornya kena 1.500 karena makanya cuma 4 on misalnya, dikali 10, 15.000, kadang yang ini ora krosong ya Pak, tapi jenengan punya 100, berarti jenengan udah kena per hari 150.000, itu bakal mungkin. Tapi ayo kita mulai dari kecil, kita mulai ditulis gitu, sapi makan konsentrat 3 kilo kali 3.000 gitu, 9.000 satu ekor. Saya yakin nggak mungkin sapi itu makannya cuma 9.000, masih ada tambahan singkongnya, masih ada brand, ada dicocoke ya, bisa 20 sampai 30.000 per hari dikali 30, anggaplah 20.000 ya, berarti per bulan itu 600.000 per bulan. Jangan harus bisa naik harganya minimal 600.000, itu kalau 20.000 per hari. Kalau dengan 5 bulan berarti harus sudah naik 3 juta. Itu tenaga buatan hitung ya. Jadi kalau dengan B15 minimal dengan harus jual di 19 sampai 20. Kalau jualnya di 18 bagus Pak, terserah aja. Nah itu yang harus kita pikirkan gitu. Jadi, bahkan beli untung atau rugi, bisa untung bisa rugi Pak. Nggak ada sejarahnya seperti di YouTube gitu. Tanpa ngarit, tanpa ini untungnya banyak, nah nggak ada. Saya ngomong sejarah. Itu nyuwun sewu supaya yang nonton banyak, karena kita orang Indonesia, piye carane tengah-tengah nganggur duit oke, itu senang ini. Di ternak saya yakin nggak ada. Saya harus pakai pegawai, saya rumput beli dari masyarakat, otomatis keuntungan saya berkurang. Kalau saya mau untungnya banyak, kita kerjakan sendiri ininya ngoten. Jadi di ternak itu nggak mungkin bisa untungnya sangat banyak, nggak bisa. Lebih banyak bakul kita mengubah. Bakul itu satu hari gitu, beli di pasar 500.000, jualan dengan 550, untungnya 50.000 sehari. Dengan 50.000 bisa 1 bulan untungnya. Itu kita ngomongkan aja. Jadi ini harus cermat gitu. Makannya mahal, makan murah. Kalau harga pokok produksi per harinya lebih mahal atau nggak masuk, nggak cucuk, biasanya rugi. Tapi orang rosok, boten rosok. Jadi kalau rugi pasti dia lebih tinggi. Ini Pak, ini mungkin yang agak